juga sudah menyatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah betul-betul menciptakan manusia dalam sesempurna-sempurna bentuk. Nah, inilah manusia itu tingkatan makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya secara lahiriah. Alhamdulillah. Tetapi manusia dibanding dengan manusia. Kalau tadi kan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka sekarang manusia dibanding dengan sesama manusia. Siapakah manusia yang paling mulia di antara manusia yang mulia? Manusia itu secara umum adalah makhluk yang paling mulia. Tapi makhluk yang paling mulia di sini lalu ada tingkatan manusia yang paling mulia di antara yang mulia. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka yang menentukan kemuliaan manusia di antara dibanding dengan manusia-manusia yang lainnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf yang sama. Kalau tadi ayat 70, Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk sebuah negeri, qura itu bisa bermakna desa, bisa bermakna negeri, bisa bermakna dunia ini, penduduk dunia. Karena dunia itu adalah desa, negeri ini, dunia ini adalah penduduk atau tempat untuk manusia berkedudukan di dunia. Walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman kepada Allah, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami buka untuk mereka yang beriman dan bertakwa. Apa yang dibuka oleh Allah? Barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan itu sesuatu yang dianugerahkan Allah lalu membawa kebaikan. Karena makna barokah itu apa? Ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan, atau bermakna khairun katsirun, kebaikan yang melimpah. Jadi dengan diberi itu pasti mendatangkan kebaikan, itu namanya berkah. Karena nanti ada diberi itu belum tentu mendatangkan kebaikan, maka itu bukan berkah. Sebagaimana Qarun diberi oleh Allah kelimpahan harta. Nah, harta. Maka harta itu bisa bermakna berkah apabila dengan harta itu orang semakin dekat dengan Allah, baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Tapi dengan adanya rizki, harta itu lalu menyebabkan ia jauh dari Allah, tidak baik dengan sesama manusia, maka orang bilang, oh duwe akeh tapi gak barokah. Understand?
maka aku bukakan pintu berkah. Maka aku bukakan pintu berkah kebaikan dari langit dan keberkahan dari bumi. Itu janji Allah. Walakin kadzabu, tetapi karena manusia itu ada kecenderungan mendustakan Allah. Nah, ini yang menyebabkan manusia akhirnya hilang keberkahannya. Manusia menjadi hina. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, mendustakan ajaran-ajaran Allah. Fa'akhadnahum, maka aku ambil mereka, maksudnya aku hukum mereka, aku beri konsekuensi yang buruk bagi mereka, bima kanu yaksibun, akibat ulah dan perbuatan yang mereka lakukan. Hadirin, maka yang menentukan manusia mulia antara satu dengan yang lain itu bukan semata-mata karena manusia. Memang manusia tadi makhluk yang termulia dibanding dengan makhluk yang lain. Tapi lalu manusia dengan sesama manusia ada tingkatannya antara yang mulia dan yang hina. Apa yang menentukan kemuliaannya adalah iman. Maka manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, itulah manusia-manusia yang hina. Setelah beriman kepada Allah, maka manusia-manusia yang mulia, manusia yang beriman tadi, tingkatan keimanan yang lebih mulia dengan yang sesama beriman adalah yang bertakwa. Artinya, orang beriman kepada Allah itu tidak semuanya lalu pukul rata sama-sama derajatnya. Beriman itu kan tingkatannya mengimani Allah sebagai itu Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman. Sehingga iman kalau seperti hanya tingkatan beriman, meyakini saja tapi tidak mengaplikasikan, maka itu tingkatannya masih Islam. Itu pun belum Islam yang betul-betul Islam. Nah, karena itu beriman harus ditindaklanjuti lagi apa? Wattaqau, ketakwaannya. Beriman itu sebagai pondasi tingkat kemuliaan. Lalu bagaimana pondasi ini ditingkatkan tingkat kemuliaannya melalui ketakwaannya. Lah takwa itu yang sering kita dengar, nah Bapak, biasa ini khutbah-khutbah itu. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kamu manusia itu syu'uban, berbangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Bangsa tentu tingkatannya lebih luas, lalu bersuku-suku. Agar kalian saling mengerti dan saling mengenali, saling berta'aruf. Lalu di antara kalian yang berbangsa dan bersuku, bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa semuanya itu. Lalu suku yang termulia di antara kalian. Nah gitu. Inna akramakum indallahi, lalu yang termulia di antara kalian adalah yang
atqakum, yang paling bertakwa. Nah, nanti tingkatan takwa itu ya macam-macam, Pak. Tingkatan takwa itu menentukan derajat manusia, lalu ketakwaan itu pun perlu dikuatkan. Apa untuk menguatkan tingkat keimanan dan ketakwaan? Adalah ilmu, Pak. Ilmu. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlul alim alal abid. Perbedaan keutamaan orang alim dengan orang yang hanya semangat untuk beribadah. Nah, ibadah tadi kan ketakwaan itu kan beribadah, Pak ya. Menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya orang yang beribadah, abid. Tetapi di sini lalu tingkatan orang yang beribadah antara satu dengan yang lain berbeda. Apa yang membedakan? Yaitu ilmu. Fadlul alim alal abid, tingkat kemuliaan orang berilmu dibanding dengan orang yang hanya semata-mata semangat beribadah. Kafadli ala adnakum, itu seperti mulianya aku dibanding dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Makanya kita tidak boleh pernah berhenti untuk mencari ilmu. Supaya kadar ketakwaan kita itu berkualitas dan kemuliaan kita di hadapan Allah semakin mulia. Maka jangan pernah untuk mengisi pulsa kartu spiritual setiap hari. Namanya kartu mentari. Halo? Kartu spiritual, Pak. Bukan kartu yang dijual di konter-konter itu. Jenengan semuanya sudah punya itu. Tinggal diisi apa enggak pulsanya, datanya. Halo? Apakah itu? Jamaah? Ngantuk nggih? Kadang-kadang punya kartunya tapi tidak diisi. Pokoknya jenengan sudah orang menjadi orang yang takwa, oke. Tapi bagaimana ini harus terus datanya penuh. Kartu spiritual itu namanya mentari. Kenapa mentari? Mentari itu meningkatkan takwa setiap. Saya ulangi. Apa mentari tadi? Meningkatkan takwa setiap hari. Maka kita beribadah, melakukan perintah Allah yang sunnah, yang wajib, menjauhi larangan Allah yang makruh dan yang haram. Itu bagian dari ketakwaan. Dan itu harus setiap hari kita lakukan. Karena itu berarti kita setiap hari harus beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul? Nah, karena kita beribadah, petakwaan itu beribadah, maka harus di pick up dengan kartu spiritual yang lain. Ada kartu namanya kartu XL. Mangel Pak gabung dong ini Pak. Kenapa kartu XL Pak? Ibadah ketakwaan meningkat takwa setiap hari itu harus di pick up dengan kartu XL. XL itu harus ada niatan ekstra lillah. Understand? Kun? Kenapa XL? Nah, kartu nih yang jenengan harus punya itu. Orang harus setiap hari meningkatkan takwa setiap hari, di pick up dengan hati yang ikhlas, itu ekstra lillah. Lalu sampai kapan orang harus beribadah bertakwa kepada Allah? Sampai akhir hayat menjemput kita di dunia. Karenanya kita harus beribadah dengan XL dan di pick up dengan satu kartu tambahan yang lain namanya kartu eksis. Benar nggak pernah punya kartu eksis Pak ya? Kalau kartu dalam arti bentuk fisik oke, enggak masalah. Tapi dalam bentuk spiritual harus itu. Kenapa eksis itu? Dalam beribadah, dalam keikhlasan harus eksis, ekstra istiqomah.
Understand? Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan dirinya beriman lalu diisi dengan ketakwaan dibungkus dengan ilmu, secara istiqomah dia melakukan itu, lalu apa pengaruhnya, apa efeknya, apa dampak positifnya? Tatanazzalu alimul malaika. Sewaktu ia berakhir dalam perjalanan hidup di dunia untuk berpindah ke alam napa? Barzah. Tatanazzalu alimul malaika. Malaikat itu dengan bergembira senang hati menjemputnya, menyambutnya, berduyun-duyun. Wa fi riwayatin sampai 500 malaikat. Tapi sing delok ya sing nazak itu, Pak. Keluarga sekitarnya ya tidak bisa melihat, Pak. Kenapa? Karena melihatnya bukan melihat dengan mata, Pak, tapi dengan apa? Jiwa, ruh itu, Pak, yang hakikat orang bisa melihat itu, bukan mata ini, Pak. Mata itu hanya alat, telinga alat, tapi hakikatnya mendengar, hakikat melihat itu bukan telinga, bukan mata itu, Pak. Sudah dibuktikan jenengan itu ketika sedang tidur, semua akan menempel, Pak, di fisik kita itu di tempat tidur, Pak. Betul. Tapi ketika jenengan itu ruhnya lagi berjalan kemana-mana, itu mimpi, Pak. Nalikane jenengan mimpi niku nggih saged ningali, Pak, nggih. Betul. Padahal di mana jenengan mimpi itu? Di sana. Sementara fisiknya di tempat tidur. Kok bisa ningali, Pak? Kok bisa mendengar? Bisa omong-omongan, nggih. Kenapa? Itulah di situ. Maka nanti orang yang nazak itu karena punya kartu eksis tadi itu, saat ia dijemput, saat nazak itu didatangi oleh malaikat, dia melihat malaikat seraya membisikkan ucapan Allah takhuf wa la tahzan. Jangan ada takut, jangan ada siksa, jangan ada sengsara. Wa abshiru, bergembiralah kamu. Dengan apa bergembira? Bil jannah. Maka Allah membuka, malaikat membuka hitrok tabir itu, lalu dia melihat bil jannah, dengan surga. Subhanallah. Maka hakikat orang dicabut nyawa itu sakit, tapi oleh Allah sakit itu bisa dihilangkan dengan cara diperlihatkan tentang gambaran surga. Bergembiralah, senyum. Kenapa? Karena ia punya bekal, kartu mentari, kartu XL, dan kartu eksis. Maka akhirnya dia punya kartu M3. Apa M3, Pak? Jamaah mangel lho, Mbak, delek singkatan ini, Pak. Maksudnya M3 itu mencapai tujuan ridho ilahi. Fa'amma, kalau ayat yang dinyatakan yang sering kita dengar, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kartunya napa Pak? M3. Kembalilah kamu kepada Tuhan, radiyah, dengan ridho, puas, mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi malaikat, diridhoi sesama manusia. Karenanya Rasul itu pernah mengomentari orang yang meninggal ketika Rasul sedang duduk bersama-sama dengan sahabat, lalu ada mayat lewat. Ini maksudnya sing gotong, Pak, ya, nggunong mayat sing mlaku. Mayat lewat itu, lalu Rasul komentar, mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. Orang yang meninggal itu ada dua kemungkinan, mustarih wa mustarah minhu. Kila, maka sahabat bertanya, ya Rasul, ayyul mustarih,
Mal mustarih, maksudnya mustarih ini kunapa ya Rasul? Wa mal mustarah minhu, lan apa maksudnya mustarah minhu? Apa maksudnya mustarah minhu? Maka Rasul menjawabkan, orang yang meninggal itu ketika ada di alam kubur, ketika ada di alam barzakh itu mustarih, tinggal menikmati hasil untuk istirahat dari hiruk pikuknya dunia, dari beban untuk ini, untuk ini, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tinggal menikmati hasilnya. Makanya lalu ada doa, ia sedang beristirahat di dekat Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Dilapangkan apa? Kuburannya. Bukan berarti lalu mekar itu mboten. Karena hakikatnya nanti yang hidup ketika di alam kubur itu kan bukan fisiknya, Pak, tapi apanya? Jiwa, merasakan di situ ia alam yang luas. Mustahil tinggal menikmati hasil. Karena amal ibadah itu dirasakan pertama kali adalah ketika nazak itu, lalu nanti di alam barzakhnya. Mustarih, istirahat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mustarih nantinya itu. Wa mustarah minhu. Apa mustarah minhu? Yang dimaksud mustarah minhu adalah dengan adanya kematian untuk orang ini, maka alam sekitarnya, lingkungannya itu merasa aman dan iso istirahat, nyaman. Kenapa? Karena kejahatan orang itu sudah luar biasa, sehingga wong iku nek mati. Mulane ono istilah-istilah yang cocok itu kan macam-macam tergantung orangnya. Ono mati, ono matek, ono bongko, apa meneh ngono, Pak? Mudar kon yo. Orang yang baik sedo wafat napa? Sedo siksane wis bodoh, enggak ono siksa. Enak san, arek enak. Mati nikmati diganti, mau diganti apa? Matek nikmati entek. Bongko diobong neraka. Mangen lho, Pak, nyambung-nyambung nang niki, Pak. Maka dengan kematian orang itu, alam sekitarnya merasa aman, istirahat. Enggak disibukkan dengan kejahatan orang itu. Kon yo wis temen, kon wis bongko wonge. Enak mari ngene. Ngono, Pak. Termasuk kemungkinan keluarganya sendiri pun merasa aman dengan orang itu mati. Kok iku nek mati-mati wis masalah tok rumah tangga. Betul? Tapi dia tidak bisa menikmati istirahat. Kenapa? Karena akan sibuk dengan siksaan oleh malaikat. Na'udzubillah. Maka kita mudah-mudahan yang mustarik itu, alhamdulillah. Kenapa? Karena punya kartu Mentari, karena punya kartu XL, punya kartu Axis, dan punya kartu M3. Mencapai tujuan ridho ilahi dengan keimanan dan ketakwaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu karena bicara tentang kehinaan, maka lalu manusia yang hina itu siapa? Ya tentu manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak berilmu. Di surat Al-A'raf ayat 179 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Aku campakkan ke dalam neraka siapa? Katsiran minal jinni, kebanyakan jin dan manusia. Loh. Tadi katanya manusia itu dimuliakan, kok dicumakan ke neraka? Neraka itu menggambarkan kehinaan. Kenapa mereka? Lahum qulubun, mereka diberi hati oleh Allah, tapi tidak dipergunakan untuk berpikir dengan benar.
Walahum a'yunun, mereka punya mata tapi tidak dipakai mendengar, tidak dipakai untuk melihat ayat Allah sebagai bukti keimanan. Walahum keimanan. Walahum adhanun, mereka punya telinga tapi telinga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Nah, tingkatan seperti binatang. Terus balhum adol, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang nggak pakai melakukan apapun kan nggak ada siksaan, Pak, nggak ada hukuman. Kan gitu nih. Tapi kalau manusia, oh jangan dianggap nggak ada tindakan itu. Adol mereka, ulaikamul ghafil, mereka lah orang-orang yang lalai, mereka lah orang-orang yang terhina. Maka siapa yang paling hina? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya untuk menuju kesempurnaan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau beli roti jangan lupa beli kurma. Kalau beli sepatu silakan ke toko Bata. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Karenanya ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Kalaupun ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Alhamdulillah. Makanya ketika ke Wonokromo, tiba nang Wonokromo kudanan terus. Akhirnya nang kupat apa nang Madura tuku kupat. Kulo niki napa Wonokromo kudanan terus ngedon rima pangeran sing tuku kupat nang Madura nek menawi lepat nyuwun ngapura, muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.